Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel AG Vlog, channel yang membahas ekonomi, bisnis dan keuangan. Pada episode kali ini, saya akan membahas mengenai kinerja Waskita Karya atau WSKT tahun 2022. 1. Bagaimana pendapatan Waskita tahun 2022? Pendapatan Waskita tercatat mengalami kenaikan 25,18% menjadi Rp15,30 triliun dari semula hanya Rp12,22 triliun pada tahun 2021. Pendapatan Waskita ditopang oleh jasa konstruksi sebesar Rp13,56 triliun yang meningkat cukup signifikan sebesar 33,47% dibanding 2021. Disusul oleh pendapatan jalan tol sebesar Rp916,56 miliar. Selanjutnya, segmen penjualan precast menyumbang Rp344,71 miliar terhadap pendapatan perseroan. Sementara segmen properti berkontribusi Rp252,60 miliar dan pendapatan sektor bisnis lainnya seperti penjualan infrastruktur. 2. Bagaimana profitabilitas Waskita tahun 2022? Waskita mencatat rugi bersih melonjak 73,3% menjadi Rp1,89 triliun pada 2022, dari semula Rp1,09 triliun tahun 2021. 3. Apa yang menyebabkan kerugian Waskita tahun 2022? Terdapat beberapa hal yang menyebabkan melonjaknya rugi bersih perusahaan, di antaranya tingginya beban pokok pendapatan hingga meningkatnya beban umum administrasi. Seiring meningkatnya pendapatan, beban pokok pendapatan Waskita juga ikut melambung sebesar 34,16% menjadi Rp13,85 triliun dari sebelumnya Rp10,33 triliun sehingga menyebabkan laba bruto perusahaan berkurang 23,65% menjadi Rp1,44 triliun pada 2022. Peningkatan beban pokok pendapatan menyebabkan rugi bersih Waskita mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pendapatan lain-lain tahun lalu pun tidak dapat mengimbangi beban umum dan administrasi yang meningkat 18% menjadi Rp2,45 triliun. 4. Bagaimana kondisi beban pokok pendapatan Waskita tahun 2022? Beban pokok pendapatan Waskita tercatat naik 35% atau lebih cepat dari pertumbuhan pendapatan menjadi Rp13,85 triliun. Secara proporsi, beban pokok pendapatan Waskita tahun 2022 sebesar 90,53% pendapatan dibandingkan dengan tahun 2021 yang hanya 84,47% pendapatan. Peningkatan beban pokok pendapatan dikontribusikan oleh peningkatan bahan baku yang naik 43% menjadi Rp4,76 triliun dari sebelumnya Rp3,32 triliun. Selanjutnya, peningkatan subkontraktor yang naik 27,4% menjadi Rp4,69 triliun dari sebelumnya Rp3,68 triliun. Selain itu terdapat juga peningkatan upah dan beban tidak langsung yang mengalami peningkatan sekitar 34% sampai dengan 36%. 5. Bagaimana kondisi beban umum dan administrasi Waskita tahun 2022? Beban umum dan administrasi perusahaan tercatat naik 18,58% menjadi Rp2,41 triliun dari semula hanya Rp2,03 triliun. Komponen terbesar dalam beban tersebut adalah gaji pegawai yang naik 3,59% menjadi Rp664 miliar. Waskita dalam laporan keuangan menyebut jumlah pegawai pada akhir Desember 2022 naik 24% menjadi 2.857 karyawan dari periode yang sama setahun sebelumnya. Peningkatan beban umum dan administrasi dikontribusikan oleh peningkatan beban non-contributing plant yang naik 18,5% menjadi Rp428 miliar dari sebelumnya Rp361 miliar. Beban non-contributing plant merupakan beban umum administrasi pabrik yang tidak berdampak secara langsung terhadap proses produksi seperti beban gaji, beban jamuan tamu, beban operasional, pembelian bahan bakar kendaraan dan lain-lain. Selain itu, beban penyusutan juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 77,2% menjadi Rp249 miliar dari sebelumnya Rp140 miliar. 6. Bagaimana kondisi neraca Waskita tahun 2022?
Total aset Waskita menyusut 5,18% dari Rp103,60 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp98,23 triliun pada tahun 2022. Begitu pula dengan liabilitas Waskita yang turun 4,71% dari Rp88,14 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp83,98 triliun pada tahun 2022. Total liabilitas Rp83,98 triliun tersebut terdiri dari liabilitas jangka pendek senilai Rp21,45 triliun dan liabilitas jangka panjang senilai Rp62,53 triliun. Utang bank jangka panjang pihak berelasi menyumbang liabilitas terbesar senilai Rp27,74 triliun dan pihak ketiga senilai Rp18,72 triliun. Dalam utang bank jangka panjang pihak berelasi, Perjanjian Restrukturisasi Induk, Master Restructuring Agreement (MRA), BNI tercatat senilai Rp7,49 triliun. Disusul oleh Bank Mandiri senilai Rp4,55 triliun, BRI senilai Rp2,66 triliun dan BSI senilai Rp2 triliun. Ekuitas juga turun 7,89% dari Rp15,46 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp14,24 triliun pada tahun 2022. 7. Bagaimana dampak kondisi keuangan Waskita tahun 2022 terhadap perusahaan itu sendiri? Kinerja yang masih minus ini pun turut membuat saham WSKT kembali melanjutkan pelemahan pada hari Senin, 10 April 2023. Di penutupan sesi pertama, saham WSKT terpangkas cukup dalam sebesar 3,85% ke level 200. Kementerian Keuangan, Kemenkeu, memutuskan untuk menahan kucuran penyertaan modal negara, PMN, senilai Rp3 triliun kepada Waskita Karya. Belum dikucurkan PMN kepada Waskita menyusul adanya default atau gagal bayar pinjaman dan bunga obligasi, serta kinerja penjualan yang tidak sesuai dengan target. Suntikan PMN rencananya berlangsung pada akhir tahun 2022 lalu. Namun, dalam perjalanannya, kinerja penjualan WSKT mengalami penurunan sehingga langkah itu belum terrealisasi. Demikian episode kali ini, semoga bermanfaat. Dukung terus channel ini dengan subscribe, like dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.